Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai modul Crypto Investing Guide bagian pertama, di mana di sini kita akan membahas mengenai apakah bisa kaya tanpa investasi. Sebelum kita menjelaskan ya apa itu definisi kaya dan gimana kaya dari investasi, kita breakdown dulu apa itu definisi investasi. Jadi investasi itu merupakan kegiatan untuk menanamkan modal dengan harapan modal tersebut bertumbuh nilainya di masa yang akan datang. Jadi misalkan saya menanamkan modal 100, saya berharap di masa yang akan datang modal saya itu bertumbuh lebih dari 100. Sebenarnya kenapa saya harus melakukan penanaman modal atau investasi? Karena pada dasarnya nilai uang itu semakin lama akan semakin menurun, atau nilai uang secara general itu selalu mengalami penurunan. Kenapa nilai uang ini semakin lama semakin turun? Ini ada dua alasan, ada dua faktor utama yang menyebabkan nilai uang ini selalu mengalami penurunan. Satu itu adalah inflasi, dan kedua itu adalah ketidakpastian. Jadi inflasi merupakan keadaan ya di mana nilai uang ini menurun sehingga harga barang dan jasa ini relatif lebih mahal karena adanya penurunan nilai uang. Dan yang kedua itu adalah ketidakpastian ya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Oke, bisa saja besok terjadi perang dunia ketiga. Bisa saja besok ada kudeta militer. Bisa saja besok ada bencana alam yang tidak orang prediksikan, atau bisa saja besok kiamat misalkan. Sehingga kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga muncul variabel atau faktor ketidakpastian yang mana membuat nilai uang ini relatif terus menurun sepanjang waktunya. Sehingga karena adanya potensi inflasi dan juga ketidakpastian yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, nilai uang sekarang itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih berharga, jauh lebih valuable daripada nilai uang di masa yang akan datang. Contohnya ginilah, saya kasih uang 1 miliar, kamu pilih saya kasih sekarang atau saya kasih 5 tahun lagi. Pasti 100% dari kalian tuh maunya sekarang bang uangnya. Kenapa ya? Karena bisa saja 5 tahun yang akan datang, oke, saya udah nggak punya uangnya, jadi nggak kasih ke kamu. Mungkin saja 5 tahun yang akan datang, saya udah lupa sama janji saya. Mungkin 5 tahun yang akan datang, saya sudah ingkar dengan janji saya. Who knows? Jadi better cash now ya. Cash now is better. Karena memang lebih baik cash flow-nya masuk duluan daripada kita mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak pasti terjadi. Itulah mengapa ya kalau kita tarik ya garis ke belakang ya, nilai uang itu atas barang dan jasa itu selalu menurun. Itu gimana contoh melihatnya ya? Kita analisa yang sederhana ya dengan analogi minimarket ya. Coba kamu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu misalkan ke minimarket dengan uang 100.000, apa yang kamu dapatkan? Saya yakin 10 tahun yang lalu dengan uang 100.000 kamu bisa satu kresek full ya belanjaan. Tapi sekarang coba kamu 100.000 ke minimarket sekarang, apa yang kamu dapatkan? Kamu mungkin hanya mendapatkan beberapa item aja. Bisa aja cuma 3 item dengan uang 100.000. Itulah analogi yang paling sederhana yang menjelaskan kalau memang makin lama nilai uang ini makin menurun, sehingga relatively barang dan jasa ini harganya menjadi semakin mahal. Karena memang nilai uang yang semakin menurun ini menggerogotinya itu bukan hanya dalam jangka yang sangat panjang, bahkan saat ini pun, detik ini pun juga ketika kalian nonton video modul ini, nilai uang itu juga terus menurun. Sehingga kalau kita melihat inflasi ya, itu adalah seperti kita melihat suatu penjahat. Jadi seperti sebuah cerita superhero klasik ya. Ada penjahat dan juga ada pahlawan super. Selalu ada Joker dan juga ada Batman. Jadi kita selalu mengkubu-kubukan ya kalau inflasi ini adalah hal yang jahat. Dan kita juga mengagung-agungkan lawan dari inflasi, yaitu adalah investasi sebagai the only way atau the only solution kita bisa melawan inflasi. Jadi inflasi ini sama ya seperti Joker ya. Sementara investasi ini sama seperti Batman ya, yang mencoba menyelamatkan ya kota Gotham dari inflasi ya, atau dari Joker ini. Sehingga selalu muncul pertanyaan ya, atau selalu muncul suatu pernyataan juga ya. Pertanyaannya, kenapa kamu nggak investasi? Karena memang pada dasarnya makin lama karena inflasi nilai uang itu semakin menurun. Selalu juga ada juga ya pernyataannya, kalau kamu nggak berinvestasi, kamu tidak akan bisa melawan inflasi. Maka dari itu, ya kita sebagai masyarakat kota Gotham, ya kita sebagai NPC, ya kita sebagai the human in the earth, ya nggak ada pilihan lain kecuali kita ingin diselamatkan, want to be safe. Sehingga kita harus memilih untuk menjadi tim Batman dan melakukan investasi. Karena memang kalau kita nggak investasi ya, there is no way kita bisa melawan inflasi. Jadi tim Batman dan berinvestasi. Itulah mengapa kalau kita ngomongin investasi,
Ya, selalu ada paradigma di masyarakat, di umat manusia bahwa investasi itu adalah sesuatu yang terlihat, sesuatu yang ada wujudnya, sesuatu yang berkilau. Padahal saya bisa jelaskan ke teman-teman ya, kalau sesuatu yang berkilau pada dasarnya belum tentu emas. Jadi sesuatu yang berkilau itu sebenarnya belum tentu berharga, belum tentu ada nilainya. Bahkan sesuatu yang terlihat keruh atau bahkan tidak terlihat sama sekali bisa saja menjadi suatu aset investasi. Mengapa demikian? Karena definisi aset sebagai suatu instrumen untuk investasi itu bukan sesuatu yang berwujud atau berkilau, tapi sesuatu yang terus naik nilainya. Jadi teman-teman garis bawahi ya, terus naik nilainya. Jadi sesuatu itu dikatakan sebagai aset kalau nilainya itu terus mengalami kenaikan. Tapi kalau sesuatu itu nilainya terus menurun, ya nggak naik tapi malah menurun, itu bukan aset, tapi liabilitas. Jadi aset itu selalu menghasilkan capital growth, ya. Tapi kalau liabilitas itu selalu menghasilkan capital loss. Sama seperti teman-teman ada asumsi ya, oh saya beli mobil. Tapi teman-teman tanya lagi, apakah itu menimbulkan kenaikan modal kalian atau penurunan modal kalian? Yang jelas penurunan ya, karena orang yang membeli mobil itu nilainya itu akan semakin menurun. Beda kalau teman-teman membelikan emas ya atau properti yang ada kecenderungan naik. Dan menurunnya nilai uang ini di berbagai negara bukan hanya menyebabkan inflasi ya, bahkan hyperinflasi atau hyperinflation, yaitu keadaan ketika nilai uang mereka ini jatuh out of control. Jadi kita pernah mengalami ini dulu dan kita berharap tidak akan mengalaminya lagi, karena kalau teman-teman lihat di berbagai negara like Venezuela, Zimbabwe, Argentina, Sudan, Turki, itu tingkat inflasinya tuh mencapai ratusan %. Sehingga ini hal yang mengerikan bagi kita kalau kita bayangkan. Ya, misalkan teman-teman nih ya, pagi beli Indomie ya, biasanya harganya 3.000 perak. Terus tiba-tiba teman-teman bangun di suatu pagi tuh harganya jadi 12.000. Itu teman-teman masih langsung nangis ya. Pasti biasanya harusnya dapat 4, ini cuma dapat 1. Sehingga mau nggak mau ya, kita harus berinvestasi pada aset yang minimal mengalahkan inflasi. Jadi ya seperti analogi Indomie tadi ya, misalkan kalian mau beli biasanya itu Rp3.000, terus tiba-tiba jadi somehow Rp12.000 di suatu pagi yang sama. Ini adalah hal yang sangat mengerikan, too scary to think. Jadi teman-teman tetap harus berinvestasi untuk mengantisipasi permasalahan seperti ini. Dia sama aja ya, kalian bisa kehilangan separuh uang kalian. Yang biasanya mungkin kalian tetap nabung nih ya, lihat nominal. Oke, saya punya 100 juta. At some point 100 juta itu suddenly bisa menjadi 50 juta dalam semalam karena nilainya yang turun dengan signifikan. Sehingga teman-teman tetap harus keep in mind bahwa nothing is safe holding fiat currency. Jadi dari pemaparan dan juga fakta, kita sudah mengetahui bahwa tidak ada jawaban pasti selain teman-teman harus berinvestasi pada suatu aset yang nilainya terus mengalami kenaikan dibandingkan mata uang fiat kita yang mengalami penurunan. Jadi selalu ada pertanyaan nih, apakah saya bisa kaya tanpa investasi? Jawabannya tidak bisa, hanya 0% peluangnya. Sama seperti kalian pengen kencan dengan Beyonce, 0. Tidak mungkin. Jadi berinvestasilah kalau kalian pengen kaya. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di modul kedua, Crypto Investing Guide, kita akan menjelaskan mengenai fenomena efek kupu-kupu atau butterfly effect di dalam investasi. Jadi teman-teman selalu bertanya ya, apa itu butterfly effect ya? Jadi butterfly effect itu merupakan suatu fenomena di mana satu hal kecil yang kita lakukan itu mempengaruhi jutaan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi itulah yang disebut dengan butterfly effect atau efek kupu-kupu. Dan efek kupu-kupu ini juga dikaji ya dalam investasi, di mana di dalam investasi kita sebutnya dengan istilah opportunity cost atau biaya peluang. Oke. Jadi apa sih biaya peluang itu? Jadi biaya peluang itu merupakan kesempatan yang hilang ketika teman-teman mengambil pilihan ekonomi yang lain ya. Misalkan ada 2 pilihan ya. Terus teman-teman memilih pilihan A daripada pilihan B, itu berarti kita kehilangan pilihan B. Dan itulah biaya peluang, konsepnya seperti itu. Nah ini kita main misalkan ya. Jadi misalkan di tahun 2020, teman-teman punya liquid capital 1 miliar. Dari situ teman-teman punya 2 pilihan. Satu, apakah saya membeli mobil yang terlihat, yang ada wujud fisiknya, yang otomatis membuat saya terlihat kaya? Ataukah
dengan uang 1 miliar ini saya membeli Bitcoin. Bitcoin nggak kelihatan ya, nggak ada tulisan juga B gitu ya di luar. Jadi kamu nggak kelihatan kaya ya dengan membeli Bitcoin. Tapi mungkin kamu terlihat kaya dengan membeli mobil baru. Nah, dari pilihan ini misalkan kamu membeli mobil baru ya, dan kemudian dari uang 1 miliar ini 1 tahun kemudian mobilmu itu mengalami depresiasi atau penurunan. Kamu nggak mengalami yang namanya capital growth, tapi kamu mengalami yang namanya capital loss, di mana nilai mobil itu turun 200 juta. Kamu rugi. Yang mana di sisi yang lain ketika kamu punya uang 1 miliar, kamu belikan Bitcoin, dan Bitcoin itu 1 tahun kemudian running 700% ke 7 miliar. Mulai lumayan sakit ya. Jadi di situ kamu membuang biaya peluang atau opportunity cost untuk memperoleh 7 miliar dari berinvestasi di Bitcoin. Baik lagi ini main seandainya ya, nggak usah stres-stres juga. Tapi konsepnya itu adalah biaya yang kamu hilang karena kamu memilih pilihan ekonomi yang lain. Dan ini adalah contohnya. Jadi harusnya kamu capital growth 6 miliar, tapi yang terjadi justru capital loss 200 juta. Karena in some way kamu pengen terlihat kaya daripada beneran kaya. Dan itulah juga konsep investasi. Itulah biaya peluang. That's life in general. Dan kita harus memahami juga ya, kalau memang kalian membuang ya 6 miliar dan juga aset yang mungkin jadi 7 miliar karena kalian tidak berinvestasi pada Bitcoin. Nah, misalkan saya mau denial, nah ya ini case-nya beda ya. Saya membeli mobil sport yang klasik, yang timeless, yang ada chance harganya selalu naik. Oke, misalkan di sini kamu beli sport car klasik, naik 40% nilainya. Dari 1 miliar jadi 1,4 miliar. Sehingga kamu dapat capital growth 400 juta. Misalkan nih, naik ya 40% sport car yang kamu beli. Sah-sah saja ya kalau mobil sport ini disebut aset. Karena kan definisinya sebelumnya itu, aset itu adalah sesuatu yang nilainya mengalami kenaikan. Even kamu membeli batu pun ya, kalau batu itu nilainya naik, let's call it an asset. Kalau misalkan kamu beli tas kresek selalu naik. Kalau kamu beli masker sebelum pandemi, ketika pandemi naik 17 kali, that's asset ya. Memang mobil juga bisa jadi aset, tapi berapa mobil yang seperti itu ya. Jadi hal lain ya seperti emas, saham, obligasi, even reksadana ya. Atau kamu berinvestasi pada gerai kopi. Kalau nilainya terus tumbuh, itu juga namanya aset. Tapi meskipun demikian, kita denial ya, harusnya ini, enggak kok ini investasi, enggak kok ini aset. Tapi kalau in the end of the day ya, opportunity cost-nya jauh lebih baik membeli Bitcoin 1 miliar ke 7 miliar, that's it, done. Conversation is end. Karena memang kamu harus ada nominal pastinya ya, growth-nya berapa dan apa yang diinvestasikan. Karena in the end of the day orang ketika berinvestasi itu selalu tanya ya, naiknya berapa, beli apa naiknya berapa. Jadi kalau tidak ada opportunity cost yang lebih baik daripada membeli Bitcoin, ya berarti kamu menyia-nyiakan biaya peluang itu. Selalu ya, pertanyaannya selalu timbul, investasi apa dan untungnya berapa. Biar opportunity cost yang bicara. Oke, saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di sini kita memasuki modul ketiga mengenai Crypto Investing Guide yang bertitul Men Lie, Women Lie, Numbers Don't. Jadi apa sih makna dari judul Men Lie, Women Lie, Numbers Don't? Jadi di sini kita kembali lagi ke teori ekonomi, di mana ketika returnnya itu jauh lebih baik, kamu memarkir uangmu pada suatu aset daripada kamu membuka suatu bisnis real yang akhirnya berujung pada kerugian. Opsi pertama ini jauh lebih baik daripada opsi kedua. Kenapa? Memang kedua ini, saya dapat temen, saya dapat relasi, saya dapat experience, saya dapat petuah hidup, saya dapat pelajaran hidup. Tapi in the end of the day, di dalam ekonomi, itu selalu diukur ya, dengan untungnya berapa. Instead of pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Karena memang mungkin berinvestasi pada aset yang terukur dan diparkir di situ, itu memang returnnya sometimes jauh lebih baik daripada kita membuka sesuatu yang real, yang endingnya bisa membuat kita mengalami kerugian. Karena memang kalau kita lihat ya dari perspektif investasi, ini sangat fair ya, menang atau kalah, untung atau rugi dengan perspektif uang. Jadi tidak ada ya yang, ini adalah ini adalah ini, saya memperoleh ini. Selalu untungnya berapa, kamu menang atau kalah, kamu untung atau rugi. Nah itulah adalah investasi. Jadi kita lihat aja ya beberapa aset yang mengalami kenaikan beberapa dekade
sebelumnya, di mana di sini 2 dekade terakhir tidak ada aset ya yang mengalahkan performance dari Bitcoin, di mana sejak tahun 2010 Bitcoin ini naik lebih dari 8 juta %. Kita lihat juga aset yang lain, di mana di sini emas ya, dari 2010 emas hanya mengalami kenaikan 100% atau 2 kali lipat, yang mana juga good ya buat against the inflation. Dan yang ketiga ini adalah S&P 500 dari 2010 naik 371%, yang mana S&P ini adalah benchmark untuk pasar saham di dunia. Jadi dengan men lie, women lie, numbers don't ya, secara prinsip ekonomi, misalkan lagi di tahun 2010 kamu berinvestasi pada 2 aset nih pilihannya ya, emas atau S&P ya, kamu sama-sama memasukkan 100 juta. Di emas, asetmu akan menjadi 200 juta. Di S&P, uang kamu akan menjadi 370 juta. Sementara kalau teman-teman di Bitcoin, investasinya dari 2010, nilai kalian akan menjadi 8 triliun rupiah. Ya. Dan banyak juga teman-teman kita di Indonesia yang ada di pathway ini dan memperoleh financial freedom seangka ini dari pilihannya berinvestasi di Bitcoin. Dan saat ini pula ya, Bitcoin ini jadi rebutan ya, BlackRock, Bitwise, WisdomTree, Fidelity, Invesco, dan beberapa company-company lain yang memiliki aplikasi untuk Bitcoin ETF. Jadi memang Bitcoin ini sebagai aset sekarang sedang sangat diperebutkan sebagai emas digital oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Jadi secara data historis ya, ada kemiripan ya Bitcoin ya dengan gold sebelum ETF disahkan, di mana setelah disahkan di 2004 ya market cap-nya ini dari 1 triliun US dollar ke 13 triliun US dollar. Kenaikan yang sangat signifikan untuk gold ya. Jadi ini pun juga memiliki chance untuk direplikasi Bitcoin, yang mana disebutkan sebagai emas digital, dan secara official kita mengungkapkan at some point Bitcoin ini akan ke 300.000 sampai 500.000 US dollar. Dan ini adalah ilustrasi ya Bitcoin dengan 20 triliun US dollar market cap. Jadi secara perhitungan matematis, apakah ada alternatif investasi lain? Apakah itu teman-teman buka bisnis real yang memang bisa ya possibly mengalahkan returnnya Bitcoin? Jadi kalau enggak, mungkin secara opportunity cost ya mungkin ya ini jauh lebih baik untuk berinvestasi saja dan memarkir uang kalian. Memang tidak ada certainty ya di dalam investasi, tapi bukankah terlambat itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali? Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Di sini kita masuk modul keempat, Crypto Investing Guide. Saya mau berinvestasi di kripto nih, mulai dari mana? Pada dasarnya memang mempelajari apapun, bahkan di kripto, itu tidak ada yang mudah. Teman-teman selalu akan memperoleh ya difficulty di bidang apapun yang kalian kerjakan ya. Cara membaca chart gimana ya, cara entry gimana ya, cara nyimpen kripto gimana, apa yang dibeli dan lain sebagainya. Tapi itu semua akan menjadi semakin mudah seiring berjalannya waktu. Dan ketika teman-teman udah masuk kripto ini, saya jamin teman-teman gak akan bisa keluar. Karena once you go crypto, you will never go back. Kenapa? Karena memang mereka yang masih belum beruntung di kripto, mereka ada kecenderungan ya untuk terus mencoba sampai mereka berhasil. Sementara mereka yang sudah berhasil, karena sifat dasar manusia itu adalah greedy, mereka ingin menggulung aset mereka untuk menjadi lebih besar lagi. Sehingga orang-orang gak ada alasan ya setelah masuk kripto ini akan keluar dari kripto. Jadi saran aja ya buat kalian yang misalkan baru nyemplung di kripto nih, masih bingung ya. Ini mending kalian hanya beli Bitcoin dan Ethereum dan juga membangun portofolio dengan strategi terkonsentrasi. Jadi fokusnya hanya di Bitcoin dan juga di Ethereum. Karena memang kedua aset ini ya kenapa harus diinvestasikan ya, Bitcoin ini adalah benchmark dari seluruh market kripto, sementara ETH atau Ethereum ini adalah benchmark dari altcoins, yang mana ketika Ethereum naik, the whole ecosystem of altcoins itu juga akan naik. Dan ketika altcoins naik secara nggak langsung pun juga Ethereum juga akan mengalami kenaikan karena ada korelasi positif antara kedua aset tersebut. Jadi memang Bitcoin dan Ethereum is the only solution, dan aset-aset lain pun tidak ya se-safe Bitcoin dan Ethereum, karena pada dasarnya semakin eksotik suatu koin itu tingkat risikonya semakin tinggi. Jadi kalau mau berinvestasi di aset-aset yang eksotik, gunakan sedikit dari portofolio kalian. Yang majority tetap di Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi di gambar di sini ya, semakin ke atas itu semakin
tinggi tingkat risikonya, dan besaran portofolionya juga semakin ke bawah ini juga semakin tinggi ya. Semakin less eksotik koinnya, portofolionya harus lebih banyak kamu spending ke sana ya. Semakin eksotik, semakin sedikit saja besaran portofolio yang kamu gunakan untuk investasi. Karena tingkat risiko ini berkaitan ya dengan usia teknologi dan ketidakpastian keberlangsungan suatu project. Karena di sini altcoins atau alternative coin itu memiliki usia dan hype tertentu, sehingga risiko ketidakpastian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin atau Ethereum. Karena ingat 90% koin-koin itu akan mati di cycle selanjutnya, dan 2-4 bulan itu adalah waktu bertahan naratif. Tidak ada naratif yang lebih lama bertahan dari 2-4 bulan. Secara statistik hanya akan ada 10% project yang bertahan, sementara 90% lainnya akan menjadi abu atau berkurang. Karena memang secara statistik hanya 10% project yang bertahan, sementara 90% lainnya akan menjadi abu dan sudah tidak eksis lagi. Karena di sini ya bisa teman-teman lihat ya, ini data di altcoin tahun 2013, di mana di sini kalau kita tarik sekarang ini yang eksis kan cuma Bitcoin, Litecoin dan juga Ripple. Yang lain juga sudah mati. Sehingga selalu tanamkan ya bahwa Bitcoin dan juga Ethereum secara general itu adalah yang paling safe bet di market kripto. Sehingga memang investasi di teknologi altcoin baru itu memang upside potensialnya sangat tinggi, tapi juga risiko ketidakpastiannya itu juga sangat tinggi. Jadi keep in mind, new altcoins itu memiliki exposure risiko yang sangat besar. Sehingga langkah yang paling bijaksana bagi pemula itu hanya berinvestasi di Bitcoin dan juga Ethereum. Kedua itu adalah safe bet aset. Kenapa demikian ya? Karena selalu ada ya narasi ya, koin Solana ya, pembunuh Ethereum. Terus kemudian muncul lagi narasi koin B pembunuh Solana dan lain seterusnya. Nanti koin B ya dibunuh koin A dan lain sebagainya. Tapi nggak ada narasi pembunuh Bitcoin. Karena Bitcoin is here to stay dan sangat impossible bagi koin-koin ini untuk menyalip dominasi dari Bitcoin. Sehingga berinvestasi pada Bitcoin itu adalah hal yang sangat tepat bagi pemula atau teman-teman yang trading altcoins pun tetap harus punya Bitcoin di portofolio kalian. Saya Khalil Masadah dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masadah dari Akademi Kripto. Di sini kita akan membahas modul kelima, Crypto Investing Guide yang berjudul Investor versus Bajing Loncat. Nah, saya pasti bisa ya bayangin apa yang ada di imajinasi teman-teman ya. Trading, keren ya, trader ya, banyak layar dan lain sebagainya. Tapi apakah jadi trader itu adalah the only way atau the only solution buat teman-teman mencari cuan dan dapat keuntungan? Well, jawabannya belum tentu. Karena investor pun, yang mana hampir semua orang bisa jadi investor, itu juga memiliki tingkat keuntungan yang sama. Dan investor ini pada dasarnya selalu berlogika ya pada time in the market ya, daripada timing the market. Karena emang gak ada yang bisa ya tahu pergerakan harga market dari waktu ke waktu ya. Teman-teman mungkin bisa memprediksi ya, beberapa kali benar dan juga pasti beberapa kali juga mengalami kesalahan. Padahal kalau kita tarik lini masa ya, kita zoom out dari masa yang sangat jauh, terus kita lihat ke depan, ini direksinya hanya naik, terutama aset cryptocurrency. Maka dari itu teman-teman yang berinvestasi dari waktu ke waktu itu selalu memiliki pertumbuhan atau growth yang eksponensial yang naik dari waktu ke waktu. Karena memang ketika kita berinvestasi dari waktu ke waktu, capital kita itu selalu ada di market, selalu punya barang daripada kita keluar masuk. Misalkan teman-teman nih trading, kadang teman-teman capitalnya ada di koin A ya, terus besok dijual, besok lagi diem ya, ternyata marketnya lagi naik, terus besoknya teman-teman coba mau short, ternyata marketnya naik. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa growth-nya eksponensial karena dari waktu ke waktu teman-teman pegang barang. Ya boleh trading, tapi tetap harus pegang barang, harus ada barang yang diinvestasikan. Karena ketika market naik kamu ke sideline, itu juga bisa jadi masalah. Kenapa investor memiliki kecenderungan untuk selalu untung? Karena mereka selalu pegang barang. Jadi mereka tidak pernah ada yang namanya sideline capital ya. Selalu ada barang, sehingga ketika market naik, nilai dari barang itu pun juga semakin naik atau investasinya. Sehingga mereka yang selalu parkir uang di market dan tidak coba timing the market, itu selalu mengalami keuntungan dalam time horizon yang lama. Dan di sini praktik bajing loncat sendiri juga memerlukan skill set khusus, memerlukan keahlian khusus untuk tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar ya, kapan harus melakukan short market. Namun juga nggak semua orang bisa ya sejago ini untuk bajing loncat. Karena bajing loncat sendiri memang faktanya bisa secara eksponensial growth
capital kalian. Jadi kalau invest itu secara incremental ya, kalau bajing loncat itu secara exponential. Jadi bisa lebih cepat dan juga parabolik. Namun faktanya nggak seindah yang teman-teman bayangkan, di mana dari 100 orang yang mencoba praktik bajing loncat ini akhirnya hanya 3 yang berhasil, sementara 97 itu mengalami kegagalan atau jatuh kemudian mati ya. Karena kalau kami coba masuk keluar, ini capitalmu kadang ada di market, kadang juga nggak ada. Pas marketnya naik ada grow ya. Pas misalkan kamu nggak di market tapi marketnya naik nggak grow ya. Jadi memang kamu harus parkir barang terus menerus ya. Karena kalau enggak ya impossible timing the market. Apalagi kripto ini 24 jam. Setengah 4 pagi ngepam, kamu masih tidur. Bangun-bangun jam 9 mau nge-short, jam 12 ngepam lagi, cut loss. Itu terus ya cycle-nya. Terus malam ya, coba ngelong tapi malah turun, koreksi gitu terus ya, sehingga capitalmu hilang karena kamu nggak parkir dan secara jangka panjang kamu nggak punya time horizon yang luas kalau emang ini asetnya itu selalu naik. Karena emang kalau misalkan timingnya pas-pas nih ya, pas buy naik ya, pas short, pas turun, itu kamu grow. Tapi kalau misalkan kamu ini nggak ada capitalnya di situ, atau kadang malah salah direction juga ya. Jadi di sini kendalanya ada 2 ya, kendala timing dan juga kendala posisinya apa. Misalkan timingnya ya, kadang kamu ada nih uang di situ di market, kadang juga nggak ada. Kadang harus ini pump jam segini, ini jam segini, ini jam segini. Ya itu juga difficulty. Terus kedua, ini biasnya ya, apakah saya buy, apakah saya long, apakah saya short, apakah saya ini decision ya. Sementara kalau kamu satu bias, yaitu adalah membeli dan dalam jangka panjang ini akan selalu naik, 2 hal ini sudah hilang. Buy only and up only. Atau di bull market itu adalah buy high and sell higher. Jadi seperti ini ya, grafiknya ini adalah yang di kiri ya praktik bajing loncat. Jadi ada 2 risiko sistematis ya. 1 kesalahan timing, 2 kesalahan nebak arah pergerakan harga. Sementara mereka yang melakukan praktik ini ya cenderung portofolio ini nggak grow dan mengalami kerugian. Oke? Itulah mengapa time in the market selalu jauh lebih bagus daripada timing the market. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di sini kita akan membahas ya modul ke-6 Crypto Investing Guide yang berjudul Gimana Saya Harus Membeli Kripto. Jadi ada 2 tempat ketika teman-teman mau membeli kripto. Satu itu adalah CEX atau Centralized Exchange, dan yang kedua adalah DEX atau Decentralized Exchange. Jadi apa sih sebenarnya CEX itu? Jadi CEX itu merupakan bursa kripto yang aktivitas operasinya itu sangat terpusat. Apa maksudnya terpusat? Jadi semua ini dikendalikan oleh satu entitas saja. Jadi satu perusahaan hold semua dari transaksi ya, privacy data, order book, dan juga penggunaan sumber keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apakah ini sama seperti bank? Jadi sama persis seperti bank. Jadi kamu bertransaksi di CEX itu sama aja kamu bertransaksi ke bank BCA or something. Karena memang sistemnya sangat tersentral, sangat terpusat, dikuasai dan dipegang operasionalnya oleh satu entitas tunggal. Ada beberapa contoh centralized exchange baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri ya ini ada Indodex, Toko Kripto, Reku, Pintu, dan lain sebagainya. Sementara yang di luar bisa teman-teman lihat ya di slide. Ada beberapa yang jadi poin plus ya untuk CEX itu. 1, transaksinya itu mudah serta cepat ya. Hampir bisa dikatakan instant transaction. Kemudian user interface-nya juga CEX itu sangat ramah, manja di mata, banyak fitur yang menarik yang bisa teman-teman gunakan ya, all in one place. Kemudian daftar platformnya itu juga relatif lebih mudah. Jadi teman-teman tinggal sign up dan teman-teman bisa menggunakan CEX. Dan kelemahan CEX, kita nggak tahu sebenarnya dana yang kita berikan ke mereka ya, quotes on quotes, ini pengelolaannya seperti apa. Karena ada chance ya mereka ini bisa saja tidak bertanggung jawab dengan uang yang mereka kelola. Sebagai contoh ya ini Mangox ya, Quadriga, Hotbit, FTX dan berbagai exchange centralized lain yang tutup karena mereka memiliki manajemen pengelolaan uang yang buruk, sehingga banyak juga ya teman-teman yang menggunakan FTX dulu akhirnya kehilangan semua portofolionya ketika menyimpan di centralized exchange. Jadi teman-teman harus pahami centralized exchange juga memiliki ya risiko terkait dengan dana yang teman-teman miliki. Jadi saya kan udah jelasin ya, CEX itu sama persis seperti bank, dimana ketika ada withdraw massal itu juga mungkin terjadi suatu bank run atau uangnya nggak bisa diambil karena semua mau ngambil. Kemudian lawannya CEX ada DEX atau Decentralized Exchange, di mana Decentralized Exchange atau DEX itu merupakan bursa yang terdesentral sehingga semua operasinya ini tidak berfokus atau tidak berpusat pada
satu entitas aja ya. Jadi semuanya yang di dalam DEX ya, jadi atas transaksi, privacy data, order book, dan juga pengelola sumber keuangannya ini terjadi secara bebas atau memang terdesentral. Tidak ada satu entitas yang memiliki power utama untuk menggerakkan operasinya itu seperti apa atau seperti gimana. Jadi DEX adalah tempat yang sangat bebas yang tidak dikuasai oleh satu pihak apapun. DEX juga memiliki beberapa daya tarik ya. Jadi fleksibilitas, oke. Terus kemudian teman-teman bisa dapat harga murah ya, quotes on quotes ya, sebelum di listing di exchange. Terus teman-teman juga bisa ya be early investing ya, dan juga teman-teman bisa jadi anggota yang early di komunitas tertentu ya, ketika menggunakan DEX, dan juga teman-teman membeli koin tertentu yang baru listing di DEX. Dan teman-teman bisa lihat salah satu item dari koin meme, yaitu adalah SHIBA dan juga PP, itu juga sama-sama di launch di Uniswap. Jadi sama-sama di DEX ya. Jadi kalau teman-teman pengen early ya di dalam apapun atau memperoleh life changing money, itu teman-teman berinvestasi pada aset-aset yang di listing di DEX atau Decentralized Exchange. Jadi DEX ini ya dilabeli tempat mencari the next 100x cryptocurrency. Dan ketika teman-teman menggunakan DEX, teman-teman juga harus menggunakan cryptocurrency wallet ya, third party wallet seperti MetaMask ya, Trust Wallet atau Phantom Wallet untuk teman-teman bisa bertransaksi di situ. Meskipun demikian, berbagai wallet ini juga memiliki risiko keamanan yang sangat tinggi, di mana sering sekali ya terjadi hacking ya di atas wallet-wallet ini ya, sehingga banyak yang kehilangan uang mereka. Dan data dari Statista menunjukkan 90% mereka yang kehilangan uangnya itu tidak pernah kembali lagi. Jadi lost and gone forever ya teman-teman, goodbye dengan money-nya. Karena hilang, ketika teman-teman dihack, di kripto itu udah hampir impossible untuk memperoleh uang itu kembali. Jadi antara DEX dan juga CEX itu memiliki keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya, karena hampir semua crypto trader itu harus menggunakan keduanya. Ada beberapa yang harus ditransaksikan di DEX dan ada yang lebih preferably kita trade di CEX, sehingga teman-teman harus bisa menggunakan keduanya. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di modul ke-7 Crypto Investing Guide, kita akan membahas di mana tempat saya menyimpan kripto. Jadi menyimpan tidak kalah pentingnya dengan kapan harus membeli atau kapan harus menjual. Jadi kalau teman-teman udah beli tapi nggak tahu nyimpennya di mana dan aset itu hilang, ya sama aja bohong. Sehingga teman-teman harus memahami bagaimana cara menyimpan kripto. Dan cara menyimpan kripto yang benar itu teman-teman adalah melakukan self custody atau penyimpanan yang teman-teman simpan sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Jadi teman-teman menyimpan kripto yang teman-teman miliki itu secara independen. Lalu gimana cara melakukan self custody? Nah, sebelum kita ngomongin mengenai cara melakukan self custody, teman-teman harus pahami beberapa risiko ketika teman-teman menyimpan kripto teman-teman di CEX atau Centralized Exchange. Pertama, ada potensi kebangkrutan. Ya, kedua, bisa aja exchange-nya kena hack. Ketiga, bisa aja exchange-nya kena phishing activity. Dan terakhir, teman-teman juga nggak bisa pungkiri berbagai kemungkinan exploit lain dari menggunakan CEX atau Centralized Exchange. Jadi memang teman-teman harus menyimpan kripto yang teman-teman miliki itu sendirian ya, atau self custody. Karena memang ada istilah yang not your keys, not your coins. Jadi memang teman-teman harus dengan seksama menyimpan koin yang teman-teman miliki. Ketika teman-teman memutuskan ya untuk menyimpan koin ya secara mandiri, ini ada dua pilihan, yaitu adalah self custody atau sub custody. Jadi self custody itu memang kegiatan yang teman-teman lakukan 100% sendiri tanpa adanya pihak ketiga. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan soft wallet atau hard wallet. Jadi soft wallet merupakan suatu dompet ya, cryptocurrency yang berbasis digital, jadi tidak ada wujud fisiknya, tapi teman-teman bisa simpen kripto kalian di sana. Sementara hard wallet ini ada wujud digitalnya, jadi teman-teman bisa store your crypto ya in hardware wallet. Jadi emang ada wujudnya ya, sama seperti komputer ini ya, sama seperti hard drive atau flash disk. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan sub custody atau dengan bantuan pihak ketiga menyimpan kripto yang kalian miliki. Jadi memang nggak 100% ya jadinya. Jadi memang self custody itu adalah yang paling direkomendasikan. Nah, ini adalah ilustrasi self custody ya, dari uang fiat yang ada, kemudian masuk ke bursa kripto, kemudian teman-teman jual beli aset di situ, dan kemudian teman-teman dari exchange itu teman-teman simpan ya.
Entah itu self-custody atau sub-custody. Karena lebih preferable self-custody. Jadi teman-teman simpan sendiri di crypto wallet atau hard wallet yang teman-teman miliki. Karena ketika teman-teman nggak 100% pegang barangnya, atau ini barangnya atau kriptonya ini masih di exchange, di centralized exchange, itu berarti bahwa teman-teman ini masih belum sepenuhnya memegang kripto yang teman-teman miliki ya. Jadi not your keys, not your coins. Harus teman-teman store ke tempat yang aman untuk memastikan itu adalah akan menjadi milik teman-teman 100%. Jadi kalau teman-teman mau self-custody menggunakan software, ini teman-teman bisa menggunakan third party cryptocurrency wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Phantom Wallet, Coin98 Super Wallet, Coinbase Wallet, OneInch Wallet, dan berbagai wallet lain yang mendukung untuk teman-teman melakukan self-custody. Dan berbagai cryptocurrency wallet tersebut ini masuk ke dalam golongan hot wallets, atau kalian membutuhkan jaringan internet untuk terkoneksi, sehingga ada potensi ya teman-teman bisa ya terhack ya, terphishing atau kena exploit lain yang menyebabkan teman-teman kehilangan aset kalian. Jadi emang nggak 100% aman ya kalau hot wallet atau menggunakan cryptocurrency wallet. Jadi teman-teman harus berpikir ya langkah yang lebih aman apakah itu menggunakan hardware wallet. Yang mana di sini ada berbagai perusahaan ya yang menyediakan hardware wallet seperti Ledger, Trezor, Elipol, SafePol, dan berbagai hardware lain yang teman-teman bisa pilih ya untuk menyimpan aset kripto kalian. Karena memang untuk menyimpan ini juga sama pentingnya dengan untuk membeli atau untuk menjual, karena ini ada beberapa case di mana memang mereka ini kehilangan ya wallet mereka sehingga tidak bisa mengakses life changing money mereka. Pertama ada James Halls di mana di tahun 2013 ya ahli komputer ini kehilangan ya hardware walletnya. Bahkan sampai sekarang James pun masih mencari hardware walletnya di berbagai pembuangan sampah yang ada ya, berharap hard drive-nya ketemu, dan sampai sekarang masih belum ketemu juga. Yang mana juga Elon Musk yang pernah mengungkapkan di X bahwa beliau ini pernah dikirimi kripto ya atau menyimpan kripto yang di tahun 2017, tapi nggak tahu ya di mana hardware walletnya ya. Jadi itu juga sad story juga ya untuk Elon Musk, tapi saya yakin itu juga cuman uang kembalian ya buat dia. Tapi tetap aja nggak ada yang suka kehilangan uang, jadi teman-teman juga harus menyimpannya dengan baik. Oke, saya Kalimat Sadah dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimat Sadah dari Akademi Kripto. Di sini kita membahas ya modul ke-8 Crypto Investing Guide yang memiliki judul ya, saya siap menjadi investor cryptocurrency. Jadi memang pada dasarnya minimnya regulasi dan juga ketidakpastian yang surrounding ya cryptocurrency ya secara ekosistem ini membawa kita pada pemahaman bahwa kita memang tidak bisa memancing di air yang bersih. Jadi kita memang harus memancing di air yang keruh. Ketika semua orang udah memancing di situ, airnya bening ya, jadi teman-teman tidak akan pernah bisa memperoleh keuntungan. Itulah mengapa kalau kita lihat di industri ya seperti saham ya, forex, komoditi ini kan sudah overcrowded ya. Everybody is there ya. Jadi memperoleh keuntungan ini tidak semenarik di kripto ya. Tidak semudah di kripto, karena di kripto ini masih sangat sepi dan masih sedikit yang ngomongin. Sehingga memang muncul ya rasa skeptisme mungkin dari teman-teman kalian, dari keluarga kalian atau orang terdekat kalian yang menganggap apa sih kripto ya, apa sih ini, apa sih blockchain dan lain sebagainya. Karena emang wajar ya mereka tidak paham ya terhadap sesuatu yang baru. Sama seperti ketika internet muncul di tahun 2000-an awal, itu juga banyak yang menolak, tapi sekarang kita sudah tidak bisa hidup tanpa adanya internet. Sama juga seperti penemuan bola lampu dan juga penemuan mesin-mesin lain yang itu tidak diterima dengan baik di awalnya, tapi endingnya kita semua butuh itu. Jadi terus pupuk keyakinan kalian sebelum kalian masuk dan berkecimpung di dunia cryptocurrency, karena orang-orang yang membeli di tahun 2011, 2013 mereka memiliki high conviction, dan bahkan beberapa tokoh-tokoh di kripto yang penting seperti CZ dan juga Saylor, mereka memiliki conviction yang sangat tinggi terhadap Bitcoin dan juga kripto, sehingga mereka mau membangun industri ini ke arah yang lebih baik. Oke, saya Kalimat Sadah dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.